Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmatul Ulia, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang program pemerintah bidang kurikulum nasional berupa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mengenai kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, saya akan menyampaikan 4 poin penting, yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang program pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi tahun 2020. Kemudian yang ketiga yaitu tanggapan saya mengenai kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang keempat yaitu respon perguruan tinggi terhadap kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, program pendidikan. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah ditentukan dan ditetapkan. Jadi, program pendidikan ini adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai. Jadi, untuk mewujudkan tujuan pendidikan, kita memerlukan memerlukan beberapa kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan itulah yang menghantarkan kepada tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi tahun 2020. Sebelum kita membahas kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita harus mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yaitu ada 4 kebijakan ya teman-teman, yaitu yang pertama yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi, di mana dalam program Merdeka Belajar ini sistem reakreditasi bersifat otomatis. Maksudnya, akreditasi yang telah ditetapkan oleh BNPT tetap berlaku selama 5 tahun, akan tetapi akan diperbaharui secara otomatis. Kebijakan yang kedua yaitu pemerintah memberikan otonomi kepada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi A atau B untuk membuka program studi baru. Kebijakan yang ketiga yaitu Kemendikbud mempermudah persyaratan PTN Badan Layanan Umum dan Satuan Kerja untuk menjadi PTNBH tanpa terikat status akreditasi. Nah, yang keempat yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Dari 4 kebijakan ini yang mengarah pada kurikulum nasional dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yaitu kebijakan yang keempat, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, kita akan fokus membahas mengenai hak belajar 3 semester di luar program studi. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu meningkatkan kompetensi lulusan agar mempunyai soft skill dan hard skill yang lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, dan
menyiapkan kompetensi lulusan agar menjadi pemimpin bangsa yang lebih unggul dan memiliki kepribadian yang kompetitif. Nah, inilah penjelasan persyaratan umum dalam melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam penjelasan ini saya juga menampilkan konsep hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi bisa diperhatikan di bawah ini. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tanggapan saya sendiri terkait program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya setuju dan memberi apresiasi yang baik terhadap kebijakan ini karena menurut saya kebijakan ini itu lebih memberi peluang dan kebebasan bagi mahasiswa untuk dapat mengeksplor apa yang ingin mereka ketahui. Jadi mahasiswa tidak hanya terpaku pada program studi yang mereka tempuh. Mahasiswa jadi lebih memiliki pengalaman yang luas serta pemikiran yang luas, dan tentunya mahasiswa juga mempunyai ilmu yang luas karena mahasiswa diberi kebebasan untuk merasakan belajar ilmu di luar program studi yang mereka ampuh. Selain itu, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini menurut saya merupakan peluang bagi mahasiswa untuk siap terjun ke masyarakat dan siap terjun ke dalam dunia pekerjaan, sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran. Karena seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sarjana itu yang mengalami pengangguran. Jadi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mempersiapkan karir-karirnya di kemudian hari atau di masa depan untuk karirnya di dunia kerja. Nah, yang keempat yaitu respon perguruan tinggi terhadap kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan implementasi evaluasi kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Tahapan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Yang pertama, pembuatan panduan MBKM oleh tim TPK. Yang kedua, sosialisasi panduan MBKM kepada semua unit terkait di UPI. Yang ketiga, identifikasi kurikulum dan CPL oleh Prodi. Yang keempat, penyiapan dan penyesuaian siaga yang mendukung MBKM. Yang kelima, publish mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi melalui web UPI. Kemudian tahap pelaksanaan. Yang pertama, pengajuan rencana kontrak kuliah MBKM. Yang kedua, persetujuan dosen pembimbing akademik dan Prodi. Yang ketiga, pelaksanaan kontrak kuliah. Yang keempat, serah terima dengan pihak terkait. Yang kelima, pelaksanaan kuliah daring atau luring atau blended. Yang keenam, evaluasi atau konservasi dan pemasukan nilai pada siaga. Yang terakhir, tahap monitoring evaluasi. Yang pertama, penerbitan surat tugas bagi dosen dan pihak terkait MBKM. Yang kedua, dokumentasi pelaksanaan aktivasi MBKM. Yang ketiga, rekapitulasi dokumentasi pelaksanaan aktivitas MBKM. Yang keempat, evaluasi perkuliahan, uji kompetensi atau sertifikasi terkait MBKM. Yang kelima, evaluasi program MBKM oleh UPI. Baik, demikian pembahasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.